Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil baru ya, dari produk Tiongkok lagi, tapi ini bukan Wuling. Ini adalah DFSK Glory 560 ya. Ini alias adiknya sih 580. Dulu gue pernah review yang 580 tapi udah lama banget ya, udah 1,5 tahun. Dan ini gue nge-review yang 560 alias yang adiknya 580 ya guys ya. Dan di sini dia sebenarnya masuk ke low SUV ya, tapi ini bentuknya sangat besar sekali ternyata. Padahal kalau gue lihat dari gambar nih kelihatannya kecil ya, tapi habis setelah didekatin ini ternyata besar juga nih mobil ini guys. Dan kebetulan ini adalah yang tipe paling tinggi 1500 cc turbocharger, dan dia yang tipe luxury ya, atau 1,5L. Dan ini ini yang CVT guys, 1500 ya, transmisi otomatis CVT. Dan di sini kita mulai dari depannya ini sangat gagah sekali ya, which is ketimbang kakaknya yang 580 gue lebih suka yang ini guys, tampan. Dan ini ada logo DFSK yang ini kayaknya lebih bagus dari merek yang sebelah itu guys. Ini lebih berkelas, dan ini chrome, ini juga chrome. Dan karena ini SUV, tentunya dia ada over fender, bahkan mengelilingi bodi ya, ciri khas SUV. Dan ini juga warnanya hitam dove. Untuk lampu ini ada DRL, ada fog lamp, dan untuk lampu utama sudah proyektor tapi masih lampu kuning. Sisanya lampu biasa ya, ini lampu jauh dan lampu sen. Dan kita lihat ke sebelah sana. Dan ini kuncinya juga ya sudah keyless smart entry, dan dia juga sudah auto folding ya, dengan retract tentunya auto folding. Dan panjangnya 4,5, ternyata ini mobil cukup besar ya. Depan cakram dan belakang juga cakram guys, tentunya guys. Wow, ini masuk low SUV tapi fiturnya sangat bagus sekali ya. Ini belakang sudah cakram, tentunya ABS EBD-PA lengkap sekali, dan memakai GT radial Savero ya, ukurannya 215/60 ring 17 dengan dua warna. Kalian ingat kayak balap mobil apa ini? Komen di bawah ya yang ingat kayak balap mobil apa. Untuk handle sudah chrome, sudah ada smart entry-nya juga. Dan di sini lagi-lagi kayak mobil apa guys? Dari sini gua lihat ya. Ini angle-nya kalau dilihat dari sini kayak Range Rover, anjir. Ini kayak Range Rover, tegas sekali ya. Lihat potongan lampunya ini mirip, benar-benar mirip Range Rover ya. Dan ini kacanya yang di floating roof ya, dia nyambung sampai ke kaca belakang. Dan di sini dia sudah ada antena shark fin dan roof rail. Sudah di blackout pilar juga guys. Ada lampu sen di spion, lampu sen LED tentunya. Yuk kita lihat ke bagian belakang ya guys ya. Belakang lengkap ada wiper, defogger, dan head mount stop lamp dengan spoiler. Terus shark fin antenanya. Dan di sini kalian nggak usah khawatir ya kalau memiliki mobil ini, karena dia sudah 7 tahun garansi. Ini lebih banyak dari merek-merek lainnya. 7 tahun guys, alias 150.000 km ya, sangat panjang sekali garansinya. Dan ini ada chrome yang lebar dari kanan ke kiri. Untuk lampu stop lamp masih biasa ya, dan lampu mundur, lampu sen masih bolam biasa. Tapi cantiknya dia ada rear fog lamp atau fog lamp belakang di bawah sini. Dan ini uniknya sensor parkirnya ada 3 guys,
Ada 3, biasanya kan 2 atau enggak 4, ini 3 ya. 1 2 3. Dan lagi-lagi warnanya hitam doff. Hati-hati kalau kalian menggores sesuatu, ini bakal sulit dihilangkan goresannya. Dan di sini ada emblemnya Glory 560. Kita lihat bagasi, kita buka dulu ya. Dia belum elektris, tapi sudah tombolnya, pembukanya ini sudah tombol elektris, bukan tuas lagi. Dan di bagasi kita bahas sekalian ya. Ini dia rata lantai kalau dilipat sampai ke depan. Untuk pelipatan ini 50-50 guys. Nah, seperti ini 50-50. Dan di bawah kita lihat ada penyimpanan di sini. Dan untuk ban serep di kolong ternyata ya. Ban serep di kolong, dan kita lihat, kita lipat lagi ya. Kenapa ini agak keras nih. Nah, ini ditarik gini ya. Di bawah tadi nggak ada apa-apa, ini hanya penyimpanan dan ini mungkin toolkitnya. Ada power outlet. Ya, power outlet. Ini 12 volt 120 watt ya guys. Dan ada lampu bagasi. Oke guys, kita lanjut. Ini tadi ada power outlet ya, ini agak ngeblur sedikit guys. Coba ini karena agak silo ya, agak ngeblur ini. Oke. Nah, ini power outlet dan lampu kabin. Cantiknya malah sudah LED ya, lampu kabin, lampu bagasinya. Oke, nggak ada apa-apa lagi, yuk kita tutup ya. Sekarang kita lihat mesinnya. Oh ya, ini di sini juga ada kamera mundur. Dan kameranya bentuknya agak aneh ya di sini. Kita lihat mesinnya yuk. Kita buka kap mesinnya guys. Bahkan klaksonnya sudah model keong guys. Kita buka dulu. Wah, sayangnya belum ada hidrolis ya. Ini mesinnya 1500 cc turbo, tenaganya 150 horsepoweran, dan torsinya ini 220 Nm. Dan ini intake-nya sangat tinggi sekali, dan ini kap mesinnya berat sekali ya. Sudah ada peredam dan sudah dicat sewarna bodi. Dan tentunya sudah ABS juga ya, itu modulnya di sebelah sana. Oke, ini kap mesinnya berat banget, tebel guys, kelihatan ya kalau diketok ini tebel. Sayangnya dia belum ada hidrolis ya. Andaikan sudah ada hidrolis pasti lebih bagus. Dan kita ngadem dulu di dalam mobil, panas. Kita start mobil ini guys. Oke, dan ini suaranya cukup lembut ya. Ya, which is karena dia 1500 cc, 4 silinder, dan wow, dia sudah pakai turbo. Oke. Nah, ini kita hidupkan mesinnya. Waduh, seger guys. Sumpah gue keringetan ini. Oke, dan kita mulai dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan di sini ada retract mirror dan sudah auto folding juga ya. Oke. Dan di sini juga ada electric mirror, headlamp leveling, dan traction control. Di sini ada 2 dummy tombol, dan di bawah, oh ini ternyata sekring ya. Dan penyimpanan, sedikit penyimpanan di sini. Itu yang di bawah itu untuk membuka tangki bensin. Oke. Dan di door trim, wow, ini banyak bahan soft touch. Oh ya, ada lampu pintu juga warnanya merah. Ini dia sudah soft touch guys, padahal dia masuknya low SUV ya, tapi ini sudah, ini empuk, ini beneran empuk guys, empuk banget. Dan ini kulit juga dengan jahitan warna merah asli. Ini armrestnya di door trim juga
empuk, ini kulit asli dan dengan jahitan yang asli juga tentunya. Power window yang auto hanya sisi pengemudi ya guys, pengunci jendela dan pengunci pintu. Handle chrome, dan di sini ada aksen karbon yang sangat sporty ya, sangat sporty karbon ini guys. Oke, untuk setir sayangnya dia belum ada teleskopik ya guys ya, buat setir yang cukup cantik dilihat ini. Airbag sayangnya masih 2 ya, hanya di depan saja. Kenapa klaksonnya nggak bunyi? Mungkin lagi dicopot ya guys ya. Dan di sini ada pengaturan MID, dia sudah individual door warning, ada speedometer digital, dan ini ada driving mileage atau jarak tempuh mengemudi. Oh, ini untuk brightness si MID-nya. Dan kembali ke speedometer digital. Dan di sini ada, oh ini fungsinya sama guys, ternyata dengan tombol yang ada di sini. Yang tombol di sini ya sama ya, dia juga ada trip A. Oke, nah ini brightness-nya ya bisa diatur. Ya gitulah pokoknya, dan ada trip A dan odometer di bawah situ guys, dan ada jam, juga ada outside temperature ya, atau temperatur udara luar. Di sini dia juga sudah dijahit kulit ya, dengan jahitan asli, dan di sini motifnya corrugated atau titik-titik lah. Dan di sini ada tombol buat apa? Telepon, dan tentunya ada Bluetooth juga. Dan di sebelah kiri untuk pengaturan si audionya guys. Dan lagi-lagi ini mirip kayak mobil apa? Ya pasti kalian sudah paham lah, yang memiliki seekor mobil yang dari Jerman itu guys. Dan di sini memang bentuknya pop up gini ya. Untuk si head unitnya kita lihat, ini modenya ada radio, dan ini juga touchscreen ya. Ini ada video, Bluetooth, aux, musik, navigasi. Ternyata ada navigasinya juga guys. Oh ya, dan ini ternyata soft touch, dia soft touch, dan ada Twitter di depan sono guys. Untuk AC ini yang kanan tidak bisa ditutup ya. Oh bisa ternyata. Yang tengah juga bisa, jadi ini semuanya bisa ditutup kisi AC nya. Ada lampu hazard. Dan ternyata benar bagasi ya guys ya. Ini ada bagasi, navigasi, bagasi. Kita balik ke home. Tapi agak laggy ya ini ya. Kita lihat setting. Kita kembali ke mode ya. Untuk pengaturan kendaraan, ini ada pengaturan display atau brightness-nya, ini pengaturan audio, pengaturan sound, pengaturan sistem. Nah ini di sini juga ada driving video, ini buat apa? Untuk menonton video dalam kondisi berjalan ya mobil ini guys. Dan ini ada pengaturan bahasa juga, radio region. Oke. Dan bahasa nih, pengaturan bahasa. WiFi juga ada guys, karena ini tadi kan bisa navigasi ya. Oke. Dan bus charger ini mungkin untuk pengaturan ini guys, apa, fast charging ya di USB mobil ini guys. Jadi head unit mobil ini integrated ya, jadi tidak aftermarket. Jadi yang ini OM nya,
dan cantiknya, nah dia kalau kita ngatur AC ini bisa tampil di sini guys, untuk pengaturan AC-nya. Jadi integrated dengan si AC-nya ini. AC-nya masih single zone, tapi sudah auto climate tentunya, ada heater juga, dan pengaturannya nggak usah gua jelaskan lagi, ini sangat lengkap. Ada defogger depan dan defogger belakang juga. Untuk pengaturan arah semburan ini juga lengkap, bisa kepala aja, bisa kepala kaki aja, dan kaki dengan defogger depan tentunya guys. Dan di sini juga dipermanis dengan aksen-aksen chrome ya, gue baru sadar nih ada aksen-aksen chrome. Dan di sini untuk shortcut dari si head unitnya ini ya guys ya, dan ini berkelas loh guys ini. Dan ini juga ada USB dan aux. Ini tombol volume dan untuk mematikan atau sorry untuk memute ya, biar suaranya nggak nampak ini. Oke. Radio, dan ini stick tracknya. Oke lah, engine start stop button, tombol engine start stop, dan di sini juga ada power outlet atau socket lighter ya, bahkan ini masih bisa buat ngerokok guys, socket lighter. Dan di sini dia CVT ya guys ya, CVT. Dan kita lihat, sayangnya dia masih CVT, tapi dia ada mode manual di sini ya guys ya. Dan antiknya lagi mobil ini ada winter mode atau mode salju ya. Ya ini mungkin karena mobil ini kan di Cina ya dijualnya, karena di sana mungkin ada salju apa ya. Mungkin biar mobil ini nggak selip waktu berjalan di jalan yang licin, mungkin nggak hanya salju kan. Waktu hujan kalian bisa memakai mode ini agar si mesinnya ini lebih jinak ya, agar tidak mudah slip, karena ini juga penggerak depan ya mobil ini guys. Dan dia sudah memakai turbo. Jadi untuk tenaga yang gue bilang tadi 150 HP, torsinya 220 Nm. Dan ini kelihatannya juga ada yang versi manual, bahkan yang versi manualnya itu torsinya 230 Nm kalau nggak salah guys. Jadi lebih tinggi yang torsi versi manualnya ya guys ya. Di sini dia speedometer, ada indikator suhu mesin juga, dan fuel meter, ada tachometer juga ya guys ya. Oke, dan untuk pengaturan wiper dia wipernya sudah frameless ternyata nih. Tuh, frameless. Wiper frameless, dan ada wiper intermittennya ini juga bisa diatur ya, wiper depannya ini guys. Dan tentunya wiper belakang dengan intermittent. Di sini nah ini. Untuk lampu utama dia malah ke bawah nih ya guys ya. Oke, dan ini untuk menyalakan lampu kecil, dan untuk lampu utama malah ke bawah ya. Biasanya kita kan kalau mengaktifkan kan ke atas, malah ke bawah guys. Dan ini juga ada wiper depan dan wiper belakang ya. Kok wiper, lampu fog lamp depan dan belakang. Nih, fog lamp depan dan belakang. Oke, dan nah ini cantiknya lagi, dia sudah electric parking brake ya. Nah ini, tapi sayangnya dia belum ada auto hold ya. Sayang sekali. Hanya parking brake biasa, dan di sini motifnya apa nih? Dia black glossy, dan ini dipermanis dengan aksen-aksen silver ya. Yang ini ada apa? Kayak ada teksturnya kalau gua pegang guys. Di sini ada 2 cup holder, dan ini juga bahannya ngegrip, bawahnya karet. Ada armrest, sayangnya armrestnya fix ya. Tapi ini dia empuk, dia nggak bisa di slide gitu ya, hanya bisa dibuka nih. Dan dalamnya ini juga ngegrip, bahannya karet. Oh ya, joknya juga sudah kulit ya. Lagi-lagi ini model titik-titik ya, atau perforated dengan jahitan merah. Sini
glove boxnya belum slow opening. Nah, tapi yang bawah ini masih hard plastik atau plastik keras. Nah, ini di atasnya yang dia sudah soft touch. Sampai pojok sini soft touch ya. Udah tweeter lagi-lagi di sana. Dan untuk aksen karbon ini nyambung sampai, oh ya nggak nyambung juga sih, terputus di bagian sono. Tapi ini maksudnya ada di depan sini juga ya aksen karbonnya ini. Sepintas nampak seperti aksen karbon ya. Untuk panel yang ada di sini. Dan tidak ada apa-apa lagi. Oke. Mungkin kayaknya gitu aja ya guys ya. Oh ya, ini untuk spion dynamic view. Di sini ada lampu kabin. Nah, ini sayangnya lampu kabinnya masih warna kuning biasa, padahal lampu bagasi tadi sudah LED. Di sini masih ada vanity mirror. Ini ada lampunya guys. Sini ya. Sun visor dengan vanity mirror dengan lampu. Dan di sini juga ada sun visor dengan vanity mirror, juga ada lampunya. Oke, dan di sini ada hand grip model retract. Untuk seat belt ini fix, tapi dia rapi tertutup cover. Door trim kiri sama, ini juga ada speaker ya di bawah. Oke, dan tidak ada apa-apa lagi ya. Yuk kita ke baris kedua. Depannya sudah gua bahas semua ya guys ya. Yuk, nah ini ada head adjuster, reclining, dan sliding. Ini gua majukan dulu kursinya biar gua muat ke belakang. Oke, yuk kita ke baris kedua ya guys ya. Nah, ini gue tingginya 182 cm. Dan gue akan coba baris ketiganya juga nanti. Nah, ini kursi juga bisa di reclining ya. Oke. Oh, ini karena yang belakang gue lipat jadi nggak bisa ngunci ini. Harus gua naikkan dulu ke sana baru ini bisa ngunci ini nampaknya. Oke. Dan di belakang ini masih ada kisi AC. Oh ya, ini juga bisa di sliding loh guys. Dan ini jaraknya jauh sekali slidingnya ya. Dan dia cantiknya dia rata lantai. Sama sekali tidak ada gundukan di sini. Dan ini dia penampakan dashboardnya. Oh ya, lagi-lagi ingat mobil apa guys? Untuk dashboard yang bentuk seperti itu. Oke, komen di bawah kalau kalian mengerti atau kalian tahu ya. Ada seat back pocket dan di sini juga ada seat back pocket. Oke, gue benerin kursi dulu ya guys ya. Sebentar. Oke guys, kita sudah betulin ini si kursinya. Dan ini yang posisi paling rebah ya segini. Oh ya, ternyata di sini ada armrest ya. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngeliatin karena masih dibungkus plastik. Untuk seat belt tengah, oh dia sudah 3 titik semua guys. Ini yang seat belt tengah ini juga sudah 3 titik. Jadi ini proper buat 7 orang penumpang ya guys ya. Dan ini untuk masuk ke baris 3 ini kayak rival-rivalnya atau kayak R3 dia maju didorong gitu. Sebentar gue betulin kursinya dulu lagi. Oke, kita majukan. Bentar. Nah ini. Bentar. Nah ini kalau buat nge-reclining dari sini ya. Yang paling rebah ternyata segini. Dan untuk memajukan ini kenapa nggak bisa? Nah, harus sama didorong ya guys ya. Ini karena gua pakai satu tangan. Sebentar ya. Oke guys, kita coba ke baris ketiga ya. Apakah orang sebesar gua ini muat di mobil yang
seperti ini di baris ketiganya. Ini memang dia tidak one touch tumble ya kayak MPV lainnya, itu lebih ke arah R3 masuknya. Tapi entah kenapa ini gua coba tadi nggak bisa ya, harusnya lewat tuas ini dia akan maju ke depan, itu persis kayak mekanisnya Suzuki R3. Wow. Dan buat orang setinggi gua, apakah muat? Oke. Ternyata ini sempit. Ya maklum karena memang gua tingginya 182, kalau kursinya dimundurkan habis tentunya nggak muat sama sekali. Kaki gua nggak bisa masuk dan kaki gua juga tidak tersangga dengan baik ya, pahanya ini agak nekok ke atas. Dan untuk headroom ini wow, ini sempit buat orang yang setinggi gua. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang setinggi gua mending nyetir ya, atau enggak jadi penumpang yang ada di tengah sini. Karena yang untuk baris ketiga ini hanya mungkin untuk orang-orang yang di bawah 170 ya, masih muat. Tapi kalau lebih dari 170 kayaknya nggak muat guys. Untuk perjalanan jauh ini juga tidak proper. Tapi dia cantiknya ada hand grip dan penyimpanannya juga bagus ya. Di sini ada satu cup holder dan penyimpanan terbuka, dan seat beltnya nih juga rapi tertutup cover. Di sini juga ada lampu kabin, masih lampu kuning. Sini juga ada hand grip ya, hand gripnya juga model retract. Oh oke. Oh iya makasih mas ya. Oh iya mas apa itu? Oh iya makasih mas Jeffrey ya. Oke yuk. Iya. Oke, dan sini lagi-lagi ada penyimpanan yang terbuka juga, ada satu cup holder dengan penyimpanan yang di sebelah sini. Oke, mungkin sekian dulu ya review dari gua. Oh ya, untuk mekanisme yang kayak R3 tadi hanya di sisi kanan ya, karena yang di sisi kiri ini nggak bisa, hanya yang di sisi kanan. Oke guys, jadi kan karena mobil ini di luar negeri dia setir kiri ya, makanya untuk mekanisme masuk dari row kedua di sebelah kanan, harusnya dia pindah ke sebelah kiri karena dia sudah setir kanan. Kalau yang di luar kan setir kiri, jadi mekanismenya masuk dari kanan. Tapi ini enggak, ini harusnya ini dirubah ke sisi sebelah kiri ya, untuk mekanisme masuk dari row kedua harusnya dia dipindah ke kiri karena dia setir kanan. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Kita terima apa adanya, which is ini sudah melebihi ekspektasi gue sebagai reviewer. Sombong amat. Karena di sini gue menaiki mobil Tiongkok ya, bukan produk dari Jepang ataupun Korea ataupun Eropa. Dan ini sudah lebih dari cukup buat menyaingi produk Tiongkok yang ada di Indonesia yang mereknya pakai huruf W itu. Oke, dan ini DFSK, mobil pabrikan Tiongkok yang kelihatannya sudah hampir 2 tahun ya ada di Indonesia. Tapi untuk penjualan kayaknya masih kalah dari produk sebelah. Tapi gua jamin mobil ini masih bisa menyaingi produk-produk even dari produk Jepang pun guys. Jadi untuk servisnya pun garansinya sampai 7 tahun ya, 150.000 km. Wow, itu sangat panjang sekali. Dan untuk kualitas material, bahkan dia sampai belakang dia masih soft touch. Oke, kita keluar ya, karena gue terlalu tinggi ya, agak susah ini keluarnya guys. Kontak mobil gua jatuh untuk pelipatannya. Dia hanya sisi kanan, coba ya, yang sisi kiri kelihatannya nggak bisa. Dia hanya, nah dia hanya gini. Untuk masuk dia di sebelah kanan ya guys ya.
Tapi ini bisa di sliding juga sih. Tapi nggak ada tuas yang di sebelah sini kayak yang kursi yang porsi baris 20 nya nih ya. Oke, nah ini untuk penampakan baris ketiganya yang gua duduki tadi ya. Ini hanya cocok buat anak kecil sih kalau menurut gua. Oke, dan di belakang ini masih sama ya, ternyata masih dapat bahan empuk dan ini sangat empuk. Ini empuk meskipun bawahnya keras. Ada door pocket juga nih, lumayan besar dengan bottle holder dan speaker. Oke, sebelah kiri. Oh, ternyata ada lampu pintu juga di sebelah sini, warna merah. Dan masih sama layoutnya nih, masih soft touch, empuk, dan bawahnya keras. Lagi-lagi ada door pocket dengan satu bottle holder. Oke, mungkin sekian dulu ya review dari gue. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke guys, tambahan ini untuk fitur tersembunyi mobil ini ya. Ini mobil ini bisa membuka keempat jendelanya hanya menekan tombol remote ini ya. Oke. Nah, ini tinggal tahan tombol unlocknya, nanti keempat jendelanya akan terbuka ya, dan spionnya juga terbuka. Tapi untuk menutup harus manual sih, nggak bisa lewat remote, jadi harus menghidupkan mesin dan menutup manual. Oke sih, mungkin itu aja tambahannya untuk fitur tersembunyinya. Dan gua tunjukkan sekali lagi nih, ini untuk bensinnya kita lihat ya. Set, dia minimal masih 92, enggak apa-apa ya, alias kalian tidak usah memakai Pertamax turbo, kalian memakai Pertamax biasa aja masih bisa ini mobil. Tapi sih lebih bagus memakai Pertamax turbo ya, karena mobil ini sudah memakai turbo mesinnya. Dan ini kebanggaan dari DFSK ya, 7 tahun garansi. Di belakang nggak ada lampu itu ya, pintu juga ya, hanya di sisi depan. Oke, mungkin sekian aja tambahannya.